warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Anissa Muharni. Saya adalah mahasiswi Informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura dengan NIM D104120145. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai turunan fungsi. Berikut adalah materi mengenai turunan fungsi yang akan saya sampaikan. Baiklah, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa saja yang akan disampaikan di sini. Yaitu sini saya akan menyampaikan mengenai definisi turunan, lalu rumusnya, dan yang terakhir adalah contoh. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Baiklah, di sini adalah definisi turunan. Apa itu turunan? Jadi di sini turunan didefinisikan sebagai pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Nah, proses dalam menemukan turunan disebut dengan diferensiasi atau diferensial. Selanjutnya beralih ke rumus. Jadi rumus asli turunan adalah diketahui suatu fungsi f(x). Maka fungsi turunan pertama atau x yang diberi dengan lambang f aksen x menjadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx dibagi dengan h. Untuk memperjelas langsung saja ke contoh. Misalkan di sini kita mempunyai fx sama dengan 2x pangkat 3, maka f aksen x sama dengan nilainya itu haruslah 6x pangkat 2. Nah, untuk membuktikan bahwa nilai tersebut adalah benar, maka kita akan mengguru rumus yang ada di atas, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa x plus h di sini merupakan nilai dari x. Maka kita tulis menjadi 2x plus h pangkat 3 dikurang dengan 2x pangkat 3 lalu dibagi dengan h. Selanjutnya sama dengan limit h mendekati 0, 2 kita kalikan dengan 2x pangkat 3. Nah, kita di sini perlu mencari nilai x plus h pangkat 3 terlebih dahulu. Jadi x plus h pangkat 3 sama artinya juga dengan x plus h pangkat 2 dikalikan dengan x plus h. Lalu kita cari hasilnya. X kita pangkatkan dengan 2 menjadi x pangkat 2. Lalu 2 dikalikan dengan h dikalikan dengan x menjadi 2hx. Lalu ditambahkan dengan h-nya kita pangkatkan 2 menjadi h pangkat 2, lalu dikalikan dengan x plus h. Nah, dari hasil perkalian di atas kita dapatkan x pangkat 3 ditambah 2hx pangkat 2 ditambah h pangkat 2x ditambah hx pangkat 2 ditambah 2h pangkat 2x lalu ditambahkan dengan h pangkat 3. Nah, kita sederhanakan menjadi x pangkat 3 ditambah 3hx pangkat 2 ditambah 3h pangkat 2x ditambah h pangkat 3. Kita substitusikan hasil tersebut. Lalu kita kurangi dengan 2x pangkat 3 dibagi dengan h sama dengan, nah kita kalikan terlebih dahulu menjadi limit h mendekati 0, 2x pangkat 3 plus 6hx pangkat 2 plus 6h pangkat 2x plus 2h pangkat 3 dikurangi dengan 2x pangkat 3 dibagi dengan h. Nah, ada yang bisa kita kurang di situ, yaitu 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3. Nah, sisanya adalah limit h mendekati 0
untuk mempermudah kita keluarkan hanya terlebih dahulu. Maka H dikalikan dengan 6x pangkat 2 ditambah 6hx ditambah 2h pangkat 2 dibagi dengan h. Kita coret hanya, maka didapatkan hasilnya adalah h mendekati 0, 6x pangkat 2 ditambah 6hx ditambah 2h pangkat 2. Lalu kita substitusikan nilai h yaitu 0 ke dalam h. Maka hasil akhirnya adalah 6x pangkat 2. Hasilnya adalah sama. Ada juga cara yang lebih mudah, yaitu fx sama dengan ax pangkat n. Nah, maka rumus turunannya adalah f aksen x sama dengan a dikalikan dengan n, yaitu pangkatnya, lalu dikalikan dengan x, kemudian pangkatnya dikurang dengan 1. Misalkan di sini kita mempunyai fx sama dengan 2x pangkat 3 maka f aksen x sama dengan 2-nya tinggal kita kalikan dengan 3 menjadi 6, lalu pangkatnya kita kurangi, pangkat x-nya kita kurangi dengan 1 menjadi x pangkat 2. Hasilnya adalah 6x pangkat 2. Lebih sama hasilnya, namun caranya lebih singkat. Sebelumnya sudah dibahas mengenai rumus asli turunan fungsi. Lalu apakah ada rumus untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian atau operasi lainnya? Nah, maka dari itu di sini akan dibahas mengenai rumus berdasarkan bentuk atau berdasarkan pengoperasiannya. Untuk penjumlahan dan pengurangan, rumusnya adalah fx sama dengan ux ditambah atau dikurang vx menjadi, jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan u aksen x ditambah atau dikurang v aksen x. Untuk perkalian adalah fx sama dengan ux dikali vx, jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan ux dikali v aksen x ditambah u aksen x dikali vx. Untuk pembagian, rumus turunannya adalah y aksen sama dengan u aksen dikali v, lalu dikurangi dengan u dikali v aksen dan dibagi dengan v pangkat 2. Lalu untuk perpangkatan, rumusnya adalah y sama dengan u pangkat n. Lalu untuk turunannya, rumusnya y aksen sama dengan n dikali u, n dikurang 1 dikali u aksen. Nah, n ini merupakan pangkatnya. Nah, jadi n-nya dikali dengan u, lalu pangkatnya ini dikurangi, pangkat dari u ini dikurangi dengan 1, lalu dikalikan dengan turunan u atau u aksen. Untuk mempermudah memahami rumus yang telah disebutkan sebelumnya, langsung saja kita ke contoh. Pertama, kita akan bahas mengenai penjumlahan atau pengurangan. Nah, pertama-tama penjumlahan. Untuk penjumlahan, misalkan kita di sini memiliki soal yaitu fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x. Kita misalkan lalu rumus yang digunakan di sini adalah, di operasi ini adalah fx sama dengan ux ditambah atau dikurang vx, dan jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan u aksen x ditambah v aksen x. Nah, kita misalkan di sini ux-nya adalah 2x pangkat 2 dan vx adalah 3x.
maka U aksen X adalah 4X dan V aksen X adalah 3. Langsung substitusikan ke rumusnya, yaitu F aksen X sama dengan U aksen X, yaitu 4X, ditambahkan dengan V aksen X, yaitu 3. Nah, itu adalah hasil dari penjumlahan. Kemudian pengurangan. Untuk pengurangan sama, namun hanya berbeda tanda operasinya saja. Nah, misalkan soalnya di sini adalah Fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Kita misalkan Ux-nya adalah 6x pangkat 3, lalu Vx-nya adalah 2x pangkat 2. Nah, U aksen X berarti 18x pangkat 2 dan V aksen X-nya adalah 4x. Selanjutnya kita substitusikan, yaitu F aksen X sama dengan U aksen X, yaitu 18x pangkat 2 dikurangi dengan V aksen X, yaitu 4x. Nah, itu adalah hasil dari pengurangan. Selanjutnya ke perkalian. Rumus yang akan digunakan adalah Fx sama dengan Ux dikalikan dengan Vx. Lalu untuk turunannya adalah F aksen X sama dengan Ux dikali V aksen X ditambah dengan U aksen X dikalikan dengan Vx. Nah, misalkan di sini kita mempunyai Y sama dengan X pangkat 4 dikurangi dengan 5 dikalikan dengan X pangkat 5 ditambah 2. Yang dicari adalah Y aksen. Nah, kita misalkan di sini punya adalah X pangkat 4 dikurangi 5 dan V-nya adalah X pangkat 5 tambah 2. Maka U aksennya adalah 4X pangkat 3 dan V aksennya adalah 5X pangkat 4. Nah, artinya Y aksen sama dengan U dikali V aksen tambah U aksen dikali V sama dengan X pangkat 4 dikurang 5 dikali dengan 5X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 dikali dengan X pangkat 5 ditambah 2. Maka kita kalikan, lalu hasilnya adalah 5X pangkat 8 dikurang 25X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 8 dan ditambah 8X pangkat 3. Selanjutnya masih bisa disederhanakan, yaitu menjadi 9X pangkat 8 dikurang 25X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3. Nah, selanjutnya ke pembagian. Jadi rumus yang digunakan adalah Y sama dengan U per V. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang dengan U dikali V aksen dibagi dengan V pangkat 2. Nah, Y sama dengan
kita memiliki Y sama dengan X pangkat 3 dikurang dengan 7 per 5X pangkat 2. Kita misalkan di sini U-nya adalah X pangkat 3 dikurang 7 dan V-nya adalah 5X tambah 2. U aksennya adalah 3X pangkat 2 dan V aksennya adalah 5. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya, yaitu Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen dibagi dengan 2. Maka 3X pangkat 2 dikalikan dengan 5X ditambah 2 lalu dikurangi dengan X pangkat 3 dikurang 7 dikali dengan 5 lalu dibagikan dengan 5X tambah 2 pangkat 2. Selanjutnya kita kalikan menjadi 15X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurang 5X pangkat 3 ditambah 35 lalu dibagi dengan 5X tambah 2 pangkat 2. Nah, hasil akhirnya adalah 10X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 lalu dikurang 30 lalu ditambah 35 dan dibagi dengan 5X tambah 2 pangkat 2. Nah, jadi yang terakhir adalah perpangkatan. Rumus yang digunakan di sini adalah Y sama dengan U pangkat N. Artinya Y aksennya adalah N, yaitu pangkatnya U dikali dengan U, kemudian pangkat U-nya dikurangi dengan 1 dan dikalikan dengan U aksen. Misalkan di sini kita memiliki soal, contohnya Y sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 2 pangkat 4. Nah, yang ditanyakan adalah Y-nya. Penyelesaiannya adalah sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan U-nya adalah 3X pangkat 2 dikurang 2. Maka U aksennya adalah 6X dan kita langsung substitusikan, yaitu Y aksen sama dengan, nah kita lihat pangkatnya yaitu adalah 4, N-nya adalah 4. Kita masukkan 4 dikali dengan U, yaitu 3X pangkat 2 dikurang 2 dan dikalikan dengan U aksen yaitu 6X. Selanjutnya kita kalikan 4 dikali 6X, hasilnya adalah 24X. Kalikan dengan 2X, 3X pangkat 2 dikurang 2. Nah, itu adalah hasilnya. Baiklah, selesai sudah materi yang saya sampaikan. Saya harap materi ini bermanfaat dan saya mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Terima kasih.